Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda. Kita mendekati detik-detik di mana Hari Raya Idul Fitri akan sama-sama kita rayakan. Saya percaya Anda sekarang sedang mengalami kegembiraan bersama orang-orang yang paling Anda sayangi, orang-orang terdekat dengan Anda, dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kembali lagi saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita di Tafsir Al-Misbah kali ini sahabat lama saya, sahabat dekat saya, Bayu Oktara, dan juga ada Dimas di sini yang nanti punya kesempatan bertanya langsung kepada Pak Quraish. Apapun pertanyaannya, silahkan saja disimpan dulu ya. Karena kita akan mulai yang pertama pada kesempatan kali ini dari surah Al-Furqan dari ayat 72, Pak Quraish. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin kembali ke beberapa episode yang lalu. Ayat-ayat sebelum ayat yang akan kita jelaskan ini sebenarnya berbicara tentang sifat-sifat orang-orang mukmin yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Sifat-sifatnya itu bisa disimpulkan bahwa mereka rendah hati, siap memberi maaf, selalu menyebarkan kedamaian. Di malam hari dia sujud salat. Kita kemarin itu berkata walau hanya 2 rakaat setelah Isya. Dia merasa takut kendati dia sudah cukup taat. Kemudian tidak boros, tidak juga kikir. Ini sifat-sifat itu. Kemudian disindir orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat terpuji. Dikatakan mereka tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Orang-orang yang semacam ini akan mendapat sanksi dari dosa-dosanya, kecuali yang bertaubat. Yang bertaubat, Allah Maha Pengampun, mengampuni taubatnya, dan mengganti keburukannya menjadi kebaikan. Dalam arti, kalau sudah bertobat, hatinya bersih, sehingga terdorong untuk melakukan hal-hal positif yang berbeda dengan hal-hal negatif yang lalu. Nah, itu kira-kira yang kita kemukakan. Nah, sekarang mari kita lihat. Masih sindiran nih. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Yashhadun. Yashhadun itu, syahidah itu mempunyai 2 makna. Hadir atau menyaksikan. Syahadat adalah kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau di Quran, wa man syahida minkum syahra, siapa yang di antara kamu yang hadir pada bulan Ramadan, bukan menyaksikan. Anda tidak menyaksikan bulan besok malam, ya kan? Tapi Anda hadir di Indonesia, di Jakarta, Anda boleh sudah berbuka. Kalau sebulan yang lalu, hadir di sini walau tidak lihat. Jadi bisa berarti hadir, bisa berarti menyaksikan. Nah, kita lihat sekarang. Dan orang-orang yang tidak hadir di tempat-tempat yang tidak wajar. Mereka itu di tempat-tempat tidak wajar, hadir. Orang yang beriman, yang baik imannya, menghindari tempat-tempat ini. Walaupun dengan alasan saya hanya mau lihat. Karena kehadiran di satu tempat yang buruk, berpotensi menjadikan Anda dituduh buruk. Ya kan? Nah, itu satu. Tidak hadir di tempat-tempat az-zur. Atau, kita artikan yang kedua, mereka itu tidak memberikan kesaksian palsu. Oh, saya begini, ini saksi palsu. Nah, orang-orang yang beriman, yang baik imannya, yang menjadi hamba-hamba Allah yang terhormat ini adalah yang tidak hadir dan tidak menyaksikan, menjadi saksi-saksi palsu. Dan apabila mereka lewat di tempat-tempat al-laghu, mereka lewat sepintas lagu aja. Saya terangkan apa itu al-laghu. Lagu itu adalah sesuatu yang mestinya tidak dilakukan. Saya pernah katakan, bisa jadi sesuatu itu wajar, tetapi
tidak wajar dilakukan di sana. Saya beri Anda contoh. Dulu saya sudah beri contoh ini juga, saya ulangi. Kalau kita hadir sholat Jumat, khatib sedang berdiri berkhutbah. Ada orang di samping kita ngobrol. Baik enggak kalau kita tegur dia? Baik. Ya, sebenarnya menegurnya baik, tapi bukan pada tempatnya. Maka jangan tegur dia, itu lalu. Itu sebabnya di masjid-masjid biasa itu dia janganlah salah seorang di antara kamu berbicara pada saat khatib berkhutbah. Siapa yang berbicara maka dia telah melakukan lagu, dan siapa melakukan lagu tidak dapat pahala Jumat. Itu lagu yang tidak wajar dilakukan dengan mempertimbangkan tempat dan waktu, walaupun baik. Mengucapkan salam waktu orang lagi belajar tidak perlu, karena mengganggu konsentrasi. Apalagi kalau memang tidak ada manfaatnya. Orang-orang yang beriman itu apabila lewat di suatu tempat di mana ada lagu, mereka hanya lewat begitu saja. Tidak lantas ikut duduk, ngobrol, dan sebagainya. Dalam arti, dia benar-benar memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Ini bukan berarti kita dilarang bercanda. Canda juga ada waktunya. Ya kan? Kita Nabi pun bercanda. Nabi pun senang dengar lelucon. Nabi pun tertawa. Tapi tidak terbahak-bahak. Ya kan? Seperti itu. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang apabila diingatkan tentang ayat-ayat Allah, mereka itu tidak bersikap seperti sikap orang-orang musyrik ini, yaitu menutup telinganya dan menutup matanya, menjadi tuli dan buta. Nah, orang yang beriman baik imannya itu, ada ayat-ayat dibacakan, ada ayat-ayat disampaikan, dia berusaha mendengar. Saya kemarin juga ada menyebut kita biasa buka TV, ada ayat Al-Quran, langsung pindah channel. Iya kan? Nggak berani jawab. Ya, saya pun begitu. Kalau saya misalnya mau mendengar berita, Iya. atau mau melihat suatu tontonan yang baik, tetapi jangan langsung tutup lah. Biarkan dia menyelesaikan satu ayat, biarkan dia menyelesaikan satu ini. Itu tanda bahwa kita tetap menghormati. Ada orang begitu dengar ini tutup, ganti. Itu kurang sopan. Sama halnya kalau ada tamu agung datang, kita lecehkan, tunggu dulu ya, saya mau ke sini. Itu kurang sopan. Bisa. Oh, selamat datang Pak, silahkan. Maaf, saya mau pergi. Kan sopan, ini sopan santun. Saya kira itu dulu kita lanjutkan. Baik, kita break dulu, akan kita lanjutkan sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di mendekati detik-detik Hari Raya Idul Fitri, tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Tidak semua orang kalau dimaki diam. Ya kan? Islam membenarkan Anda membalas makiannya. Tapi itu bukan derajat yang tinggi. Mendekati detik-detik Hari Raya Idul Fitri, Anda terus menyaksikan tafsir Al-Misbah. Kami lanjutkan lagi. Pada segmen sebelumnya tadi Pak Quraisy sudah menjelaskan bahwa apabila kita mendekati atau mengetahui ada tempat-tempat tidak baik, jangan mampir, walaupun hanya untuk melihat, karena itu bisa membuat orang menyangka Anda berbuat tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga Pak Quraisy sudah membahas, apabila mendengar ayat-ayat suci sedang dikumandangkan, cobalah untuk dengar paling tidak 1-2 ayat sebelum Anda melanjutkan aktivitas yang lain, ya, begitu Pak Quraisy. Ini juga termasuk kayak di TV atau di radio begitu ya Pak Quraisy. Tidak harus sampai selesai kalau memang ada aktivitas yang lain. Oke, baik, kita teruskan Pak. Baik, kita lanjutkan sifat yang lain. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka itu yang berdoa, tentu sambil berusaha, menyatakan, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah buat kami pasangan-pasangan
dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami. Pasangan-pasangan, suami kalau yang berdoa perempuan, istri kalau yang berdoa suami. Anugerahkan kami pasangan istri yang menjadi penyejuk mata, dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Apa makna ini yang tersirat? Mereka itu memperhatikan keluarga. Ya toh? Mereka itu berusaha mendidik keluarga. Ada orang yang begitu sibuk mencari nafkah, tidak pernah makan bersama anaknya. Ya kan? Ada orang begitu sibuk keluar rumah pagi, pulang malam. Ini tidak menjadikan keluarga itu harmonis. Tidak menjadi penyejuk mata. Qurrat a'yun itu, qurrat itu artinya dingin. Itu sebabnya orang berkata bahwa sentuhlah air mata. Kalau Anda rasakan dingin, itu tanda yang bersangkutan senang, gembira. Kalau Anda rasakan hangat, itu lagi tidak senang. Dulu ketika perempuan-perempuan, gadis-gadis masih sangat pemalu, kalau ditanya, kamu dilamar oleh si A, tidak menjawab. Ya kan? Dulu kan, ini bukan sekarang. Nah, tidak menjawab. Dirumuskan oleh ulama, diam tanda setuju. Nah, ada yang diam sambil menangis. Bagaimana ini? Dikatakan raba air matanya. Kalau dingin, dia setuju. Nah, itu dulu. Kalau sekarang tidak perlu itu, ya kan? Nah, itu biasa jawab langsung. Dia kan jawab langsung, dia mau atau tidak mau, atau mungkin sebelum ditanya sudah menyatakan. Kalau ini dulu saya cerita dulu. Ini mengapa lantas ayat ini berkata penyejuk mata. Oke. Dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Jangan mau jadi pemimpin orang jahat. Imam itu seakar dengan kata amam, di depan. Imam itu mata tertuju kepadanya. Karena imam kita teladani. Itu sebabnya ibu dinamai karena mata anak tertuju kepadanya. Jadikanlah kami pemimpin, mata manusia melihat kami untuk meneladani kami. Jadikan kami orang baik. Itu doanya. Oke. Sini dikatakan ulaika alladzina yujzauna al-ghurfah bima sabaru. Orang-orang itulah yang sifat-sifatnya demikian yang akan mendapat ganjaran ghurfah. Ghurfah itu adalah tempat yang tinggi. Ada ulama berkata sorga yang tertinggi itu namanya ghurfah. Tempat yang tinggi. Mereka itu akan mendapatkan sorga yang tinggi. Nah, kemarin saya katakan bahwa sifat-sifat ini termasuk sifat-sifat orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya. Boleh jadi ada yang lebih rendah dari ini, ya kan? Kita ambil contoh, tidak semua orang kalau dimaki diam, ya kan? Islam membenarkan Anda membalas makiannya. Tapi itu bukan derajat yang tinggi. Yang tinggi ini yang seperti ini. Kalau disapa oleh orang jahil, dia cari damai. Udahlah, tidak usah. Nah, sifat-sifat ini semuanya yang menyandang sifat-sifat ini, mereka itulah yang akan mendapat sorga yang tertinggi, disebabkan karena ketabahan mereka, kesabaran mereka melaksanakan tuntunan-tuntunan agama, dan di sana mereka akan mendapatkan penghormatan, semoga mendapat kehidupan yang nyaman dan mendapat kedamaian. Jadi sebenarnya hidup yang didambakan itu adalah hidup yang damai, bukan kaya. Ada orang kaya tidak damai hatinya.
Anda miskin tapi hati Anda damai, itulah yang paling enak. Karena itu sorga dinamai Darussalam, tempat yang penuh kedamaian. Karena itu kita berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam kedamaian, Engkau sumber kedamaian, masukkan aku di dalam negerimu yang penuh kedamaian. Kita beridul fitri begitu, kita ingin damai, sehingga kita maafkan orang yang bersalah. Kita minta maaf kepada orang yang pernah kita lakukan kesalahan terhadapnya. Kita mau damai, tidak mau cekcok. Mereka akan berada di sana untuk selama-lamanya, dan itulah tempat yang sebaik-baiknya. Baru disampaikan pada Nabi Muhammad, hai Nabi Muhammad, sampaikan, Tuhan tidak akan memperdulikan kamu kalau kamu tidak berdoa. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Kita perlu merasakan kebutuhan kepada Tuhan, betapapun Anda kaya. Ketahuilah, Tuhan tidak memerhatikan kamu kalau kamu tidak berdoa. Ada yang mengartikan berdoa kalau kamu tidak beriman. Boleh jadi Tuhan beri kamu harta yang banyak, tapi itu bukan tanda cintanya. Tuhan baru akan memperhatikan kamu kalau kamu menampakkan kebutuhan kepadanya. Berdoa. Tuhan senang kalau kita berdoa. Bahkan terkadang Tuhan sengaja memberi Anda ujian supaya mendengar Anda berdoa. Baik, kita tahan dulu sampai di situ. Nanti kan kami lanjutkan lagi, dan Bayu dan Dimas juga bisa bertanya setelah ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV dalam Tafsir Al-Misbah. Meninggalkan suami atau istrinya di rumah karena mungkin ada pertengkaran. Bagaimana hukumnya seperti itu? Apakah dibolehkan dalam Islam meninggalkan rumah tanpa izin dengan niat untuk menyelesaikan masalah? Menenangkan diri. Menenangkan diri. Iya. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus bersama kami. Bayu, Dimas menemani Pak Quraish dan juga saya Hilbram Dunar di detik-detik mengingatkan kita kepada keindahan Hari Raya Idul Fitri yang akan sama-sama segera kita dapatkan. Bayu, sudah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini terkait dengan tadi Pak Quraish mengatakan apabila kita mendengar ada yang mengaji, biarkan dia menyelesaikan satu ayat, tidak harus selesai. Setelah itu kalau misalnya ada yang harus kita lanjutkan, pekerjaan yang harus dilanjutkan, silahkan lanjutkan. Bagaimana dengan azan, Pak Quraish? Apakah harus selesai dulu atau bagaimana? Ya. Hemat saya, ada orang-orang yang bahkan kalau dia sedang mengajar, ada azan, dia minta kita tunggu dulu. Berhenti. Bagus, tapi mari kita lihat. Hemat saya nih, mari kita lihat yang mana lebih bermanfaat, dia mengajar atau mendengar azan. Ya kan? Ada yang berkata kita sambut azan, tapi kalau menunggu sampai selesai itu terlalu lama. Maka kita sambut, ahlan wa sahlan, azan, silakan, baru kita lanjutkan mengajar. Ya kan? Karena waktu ini sangat berharga. Sedangkan apa yang akan kita lakukan ini, itu manfaatnya banyak dan besar. Jadi saya biasa kalau mengajar, saya katakan oke deh, kita dengarkan azan beberapa saat, itu ada azan, baru mari kita lanjutkan. Boleh jadi juga ada orang memberikan ceramah, ya kan, yang bermanfaat, ada ini. Saya pikir tidak harus kita menunggu, itu hemat saya, ya. Tapi ada ulama-ulama berkata tunggu Selesai. Nah, yang kita khawatirkan selesai azan ini ada lagi azan. Terus lanjut waktunya selesai. Kan biasa kita di Indonesia ini kan begitu ya. Iya. Masjid berdekat-dekatan. Betul. Apakah begitu? Nah, jadi pokoknya apabila ada panggilan Tuhan, apabila ada ayat-ayat Al-Quran, yang penting jangan lecehkan. Tunjukkanlah penghormatan Anda kepadanya dengan mendengar walau sejenak. Sama halnya kalau Anda kedatangan tamu sedang Anda sedang sibuk.
buka pintu, silahkan duduk, sudah dihormati, maaf saya sedang ada pekerjaan. Kan begitu. Ini karena sebentar lagi kita segera masuk ke Idul Fitri nih Pak Quraisy. Biasanya kan berkumpul bersama keluarga gitu ya. Nah apabila misalnya ada suami istri yang lagi ada satu masalah yang tidak bisa berkumpul pada saat Idul Fitri, misalnya sang istri atau sang suami meninggalkan rumah gitu, meninggalkan suami atau istrinya di rumah karena mungkin ada pertengkaran, bagaimana hukumnya seperti itu? Apakah dibolehkan dalam Islam meninggalkan rumah tanpa izin dengan niat untuk menyelesaikan masalah? Menenangkan diri. Menenangkan diri. Iya. Saya takut kalau meninggalkan rumah malah menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ya. Ya toh? Islam menganjurkan kalau ada perselisihan, upayakan menyelesaikannya berdua saja. Jangan sampai anak-anak tahu. Kalau ada istri, dalam Al-Quran ada istri yang dinilai oleh suaminya membangkang, nasihati dia. Tegur dia. Bahkan jewer dia. Jewer, bukan mukul. Jewer itu menunjukkan bahwa saya sudah tidak senang dengan dia. Nah, kalaupun itu belum mempan, tinggalkan dia di tempat tidur. Bukan tinggalkan dia di kamar. Jangan ambil kamar lain untuk tidur. Mengambil kamar lain aja terlarang, apalagi keluar rumah. Tinggalkan dia di tempat tidur. Kalau dia menghadap ke sana, Anda menghadap kemari. Itu untuk menunjukkan bahwa cinta suami sudah mulai pudar. Hanya dengan berbalik Kan ya. Karena orang yang harmonis kehidupannya itu paling tidak sebelum tidur berhadap-hadapan dulu, ngobrol dulu dong. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau Anda sejak semula sudah menghadap sini, istri menghadap ke sana, Anda itu menunjukkan bahwa perhatian sudah tidak penuh. Itu bentuk teguran suami. Iya, tidak berteguran lagi. Jadi justru menjelang Idul Fitri, justru dalam Idul Fitri ini waktunya yang pergi datang. Waktunya yang pergi datang, yang tidak berselisih pun dianjurkan datang. Apalagi yang berselisih. Jadi kalau tetap di sana, waduh, masalah bisa tambah ruwet. Bisa ada masalah baru ya Ada Pak. batasan waktunya nggak Pak Quraisy? Kalau batasan waktu itu ada begini, Nabi bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang Muslim untuk meninggalkan sesamanya Muslim karena tidak senang padanya lebih dari 3 hari. Jadi saya dengan Anda, kalau biasanya sering ketemu, terus kita cekcok, saya tidak mau temui Anda. Ditoleransi, hari pertama masih ditoleransi, masih marah. Hari kedua, saya harap kemarahan sudah menurun. Hari ketiga sudah menurun. Hari keempat sudah tidak dibenarkan. Apalagi suami istri. Jadi batasnya itu kalau kita mau ambil maksimal 3 hari. Dan tidak boleh juga dia keluar atau Anda pergi kepergian yang bisa memperparah situasi. Istri kalau pergi tanpa izin memperparah atau tidak? Memperparah. Nah, suami kalau pergi tanpa memberitahu memperparah. Parah sekali. Parah sekali. Parah sekali. Bisa tidur di teras nanti. Hilang sejam aja bahaya. Jadi semuanya harus dengan baik-baik. Teguran itu tetap bisa memperhangat cinta selama teguran itu diterima. Ya, baik. Kita break dulu, Pak Quraisy. Akan kami lanjutkan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Pak Quraisy, dikatakan bahwa pada saat Idul Fitri kita kembali suci, hilang semua dosa. Apakah benar-benar semua dosa hilang, kembali dari nol, suci seperti bayi yang baru lahir? Apakah benar-benar seperti itu? Asal sudah memenuhi syarat-syarat. Oh, Kan ada syarat. iya.
Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, menarik sekali pembahasan kita di kesempatan kali ini mendekati detik-detik Hari Raya Idul Fitri, dan pertanyaan masih saya persilahkan kalau ingin diajukan. Dimas berikutnya sekarang. Mau nanya ini Pak Ustadz, kalau misalnya dulunya itu bertato, terus dia bertaubat, terus hukum tatonya itu sekarang seperti apa setelah bertobat? Dan apakah ada bagian-bagian yang boleh Harus ditato, boleh iya. tidak ditato gitu misalnya? Apakah Ya? harus dihilangkan juga tatonya setelah bertobat? Saya ingin bertanya, tatonya bisa dihilangkan atau tidak? Bisa sebenarnya. Bisa. Kalau bisa, dan Anda menganggap itu dosa, hilangkan dong. Persoalannya kalau tidak bisa, Iya. ya toh? Ya, kalau tidak bisa, Anda terpaksa. Anda cukup bertobat. Ya Allah, ini setiap Anda lihat itu ingat Tuhan, bertobat. Karena ada kan tato yang tidak bisa dihilangkan. Iya. Nah, boleh jadi sekarang ini sudah ada yang sekedar begitu ya. Kalau sekedar begitu dihilangkan. Dan kalau sudah bertobat tentunya sudah kembali diterima ya. Insya Allah diterima. Termasuk sholatnya. Katanya kan kalau di tangan air wudhu tidak masuk ke dalam kulit atau bagaimana begitu? Memang tato begitu. Tidak tembus ke kulit. Nggak antara lapisan kulit dengan daging gitu, Pak. Tapi kena kulit. Di balik kulit. Di dalam kulit jadi sebenarnya. Dia masuk dalam kulit. Masuk dalam. Sudah boleh. Tidak harus kita membasuh ini kan kena kulit, tapi belum tentu kena ke daging, ya kan? Iya, tidak. Gitu. Kecuali kalau ditutup pori-porinya sehingga tidak masuk ke dalam. Iya. Iya. Oh, oke. Baik. Baik. Iya, kalau berhubungan sama tobat tadi Pak Quraisy, kalau misalnya ada seseorang yang sudah menyadari kesalahannya, melakukan tobat, lalu kemudian ini tobatnya tomat nih Pak Quraisy, habis tobat kumat gitu. Nah itu Sama dengan pertanyaan kemarin malam. bagaimana tuh hukumnya? Masih diterima nggak kalau dia akhirnya mengulang kesalahannya, lalu tobat lagi Pak Quraisy? Tulus dia. Tulus. Kok tulusnya tulus? Karena harusnya kalau tulus nggak diulangi ya Pak. Oke. Kalau dia tulus bertobat, insya Allah diterima. Berdosa lagi, tulus bertobat, insya Allah diterima. Nah, hanya kemarin juga ada pertanyaan seperti ini. Hanya saya katakan hati-hati. Jangan sampai setelah melakukan yang kedua, meninggal sebelum tobat. Bisa nggak? Bisa. Nah, jadi jangan deh, jangan berspekulasi. Takutnya ada batasannya gitu. Kalau kita minta maaf sama orang kan, kalau udah 3 kali orang nggak akan maafin pasti. Oh, itu lain. Enggak. Lain. Anda sudah melaksanakan tugas Anda minta maaf. Ya kan? Ya. Anda wajib, saya minta maaf. Soal dia mau terima atau tidak, lain persoalan. Dia mau menuntut di hari kemudian lain. Tapi kalau Anda sudah tulus minta maaf, tugas Anda sudah selesai. Dia di hari kemudian akan menuntut, ya kan? Kata oke. Tuhan akan nilai. Boleh jadi Tuhan berkata kepadanya, tidak usah kamu tuntut. Saya yang beri kamu ganti rugi. Asal kamu maafkan ini. Sama satu orang yang punya utang, dia tidak mampu bayar. Dia datang pada saya punya utang. Karena dia baik dengan saya baik dengan dia, saya katakan, saya yang tanggung, saya yang tutupi utang kamu. Kalau dalam konteks ini, Anda taat, Anda tobat, Anda ini, sudah datang minta maaf, tidak mau dimaafkan, insya Allah Tuhan yang tanggung. Oh iya, baik. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Pak Quraisy berhubungan dengan Idul Fitri yang akan segera kita hadapi, Pak Quraisy. Dikatakan bahwa pada saat Idul Fitri kita kembali suci, hilang semua dosa. Apakah benar-benar semua dosa hilang, kembali dari nol, suci seperti bayi yang baru lahir? Apakah benar-benar seperti itu? Asal sudah memenuhi syarat-syarat. Oh, Kan ada syarat. iya. Anda puasanya tulus, Anda puasanya karena Allah, Anda berhubungan baik dengan Tuhan, Anda berhubungan baik dengan sesama manusia, Anda berhubungan baik dengan alam. Kalau ada dosa, karena apa? Kita ambil satu contoh. Allah tidak ingin mencabut wewenang Anda sehingga memaafkan orang lain yang bersalah pada Anda.
Jadi jangan berkata saya sudah baik sama Tuhan, saya sudah sholat, saya sudah ini, saya pernah maki si A, ya kan? Kalau mau tulus, minta maaf juga sama dia. Tunjukkan dulu keikhlasan Anda, ketulusan Anda untuk berbuat baik, antara lain dengan sama manusia datang kepadanya. Nah, kalau dia maafkan, Anda suci. Tapi kalau tidak, masih ada dosa. Iya. Dia bisa menuntut. Nah, tapi kalau Anda baik dengan Allah, di hari kemudian dia katakan ini. Sebabnya ada doa diajarkan, ya Allah, saya mempunyai dosa antara saya dengan Engkau. Saya juga punya dosa antara saya dengan makhlukmu. Yang antara saya denganmu, saya mohon kamu ampuni. Yang antara saya dengan makhlukmu, saya mohon engkau ambil alih. Ambil alih. Ambil alih. Jadi dia tidak mau maafkan. Itu katanya nanti di hari kemudian Imam Ghazali berkata, satu orang dua orang ini bertengkar, terus Allah menunjukkan, coba lihat itu di atas apa? Lihat di atas satu mahligai yang sangat indah. Terus ini yang dituntut bertanya, itu siapa punya? Allah menjawab, yang bersedia membeli. Siapa yang sanggup membeli? Dia bilang, kamu sanggup beli. Bagaimana caranya? Maafkan orang ini, kamu dapat itu. Iya kan? Itu salah satu penafsiran sifat Allah yang salah satu sifat Allah itu muqsid, memberi putusan yang menyenangkan kedua pihak. Nah, begitu. Tapi kenapa Allah mau begitu? Karena hubungan Anda dengan Allah baik. Kalau tidak, mana mau? Baik, kita break dulu kalau begitu. Pak Quraisy, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kalau begitu, apa gunanya dia di surga? Waktu itu salah satu jawabannya, surga yang dihuni Adam itu adalah gambaran dari dunia yang seharusnya dia bina. Masih dalam tafsir Al-Misbah tentunya di segmen terakhir kita, semakin mendekati ke Hari Raya Idul Fitri. Anda masih terus bersama kami. Bayu masih punya pertanyaan untuk Pak Quraisy. Siap, silakan Pak. Ya, Pak Quraisy, ini di bulan puasa ini kan biasanya kita terasa nih semua orang berbondong-bondong mencari pahala untuk mendapatkan surga, begitu Pak Quraisy. Apakah surga yang didapatkan itu sama seperti surga waktu Nabi Adam dan Nabi Hawa dan Hawa pertama kali diciptakan? Apakah surga sama yang tempatnya seperti mereka atau berbeda? Begini, yang pertama dulu kita akan berkata begini, surga yang akan kita huni itu tidak terbayang. Jadi boleh jadi kalau kita lihat ini, kita tidak bisa berkata sama, karena kita tidak tahu surga Adam, kita tidak tahu juga surga yang akan datang. Saya baru bisa berkata sama atau tidak sama kalau dua-duanya saya lihat. Ya kan, itu satu. Tapi ada ulama berkata tidak sama, karena sudah tahu perbedaannya. Apa bedanya? Bedanya adalah siapa yang masuk surga dia kekal di situ, tidak keluar lagi. Karena Adam di surga tapi keluar, itu berarti bukan surga yang akan dihuni. Ya kan? Iya, bukan surga jadi itu. Bukan surga itu. Nah, kita bisa lanjutkan pertanyaan. Kalau begitu, apa gunanya dia di surga? Waktu itu salah satu jawabannya, surga yang dihuni Adam itu adalah gambaran dari dunia yang seharusnya dia bina. Di sorga itu, di sorganya Adam itu dikatakan pakaian cukup, makanan cukup, tempat tinggal cukup, kamu tidak lapar, kamu tidak dahaga, kamu tidak apalagi namanya, tidak telanjang, sandang, pangan dan papan. Di sorga itu kedamaian. Ini loh Adam, targetmu di dunia. Biar dunia ini terpenuhi
minimal sandang, pangan, dan papan manusia, dan kehidupan damai, tidak ada yang merisukan. Jadi itu surganya di sana. Kalau yang di sana, yang akan datang, kita tidak bisa gambarkan itu. Iya, baik. Ya kan? Baik, kita masuk pada kesimpulan. Itu, di sini di ayat-ayat yang kita baca ini, baik ayat yang kemarin maupun yang hari ini, itu menggambarkan sifat-sifat seorang mukmin yang baik. Saya bisa simpulkan barangkali begini, seorang mukmin yang baik itu selalu bersih, walau miskin. Selalu terbuka tangan dan hati, tapi hemat walau kaya. Dia kalau ditegur, dia menyesal. Kalau beruntung, dia bersyukur. Kalau bersalah, dia istighfar. Kalau dimaki, dia tersenyum. Susah ya? Tidak selalu mencari yang bermanfaat. Dia tidak berjalan membawa fitnah. Dia tidak menuntut yang bukan haknya. Dia tidak menahan hak orang lain. Itu gambaran dari sifat-sifat ini. Tidak menahan hak orang lain. Bahkan kalau dimaki, dia berkata, kalau makian Anda benar, saya bermohon Tuhan mengampuniku. Kalau makian Anda keliru, saya bermohon Tuhan mengampunimu. Indah sekali. Yang beridul fitri mestinya begitu ya. Amin. Amin. Saya kira itu mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil. Baik, terima kasih. Masih ada waktu lagi, Bayu masih ingin bertanya untuk yang terakhir? Berkaitan juga Idul Fitri, kalau misalnya nanti kita bersalam-salaman, silaturahmi termasuk dengan orang tua, tapi karena satu dan lain hal mungkin orang tua pernah melakukan kesalahan seperti layaknya manusia, gimana cara seorang anak untuk menegur atau mungkin ya menyampaikan hal ini Ya, gitu? bagus. Nabi Ibrahim pernah menegur ayahnya yang salah, tapi dengan sopan. Dan dengan kalau kita ayah yang salah, yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip ajaran agama, boleh jadi kesalahan-kesalahan pribadi. Ini karena manusia, bisa saja dia salah. Anak harus terlebih dahulu menanamkan dalam jiwanya bahwa orang tua saya yang salah ini sebenarnya maksudnya baik. Beda kan? Tidak ada seorang yang ingin anaknya lebih baik dari orang lain kecuali ayah dan ibu. Ya, jadi kalau dia menegur, sebenarnya ini salah, ini ayah. Nilai niatnya. Ini sebenarnya dia bermaksud baik nih. Jadi saya tidak meminta dia minta maaf pada saya. Saya hanya beritahu, ayah itu dulu sebenarnya duduk soalnya seperti ini. Jadi sampaikan dengan baik-baik. Jangan menganggap, oh ini ayah kejam, ini ayah mau begini. Saya kira, nah itu sikap kita kepada orang tua. Jadi diucapkan dengan baik kepada ayah agar tidak menyakiti hati mereka. Jangan menyakiti Tapi hati. di luar yang berhubungan dengan akidah Iya, Islam. kalau dia salah dalam akidah ya kita tegur. Iya. Itu pun dengan baik-baik. Tapi kalau dalam soal-soal ini, soal banyak deh soal keseharian, Iya. tanamkan dulu itu bahwa sebenarnya maksudnya baik. Walaupun orang tua mungkin belum tentu bisa menerima, nama juga orang tua. Iya, ya, Pak. namanya juga orang tua. Oke deh. Ya, baik, terima kasih kalau gitu Pak Quraish. Terima kasih Pak Quraish untuk penjelasannya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang mengizinkan kami, mengizinkan Tafsir Al-Misbah menemani Anda sepanjang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah diberitahukan oleh Pak Quraish bermanfaat untuk kita semua, memberikan kita hal-hal baru, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik untuk sesama kita. Dan juga saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Anda yang sudah siap-siap untuk merayakan hari kemenangan, hari besar, Hari Raya Idul Fitri. Saya Hilman Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.